Kalau ada orang yang menyampaikan berita tidak kerana keimanan kepada Allah, maka berita yang dia bawa itu berita yang benar atau berita yang bohong, kita tak tahu pasti. Maka periksalah, maka pelihara telinga ini, dengar berita, kemudian lihat siapa yang menyampaikan berita tersebut. Kalau orang yang menyampaikannya orang yang fasik, jangan cepat mempercayai berita tersebut. Jangan serta-merta mempercayainya. Periksalah terlebih dahulu. Kalau baca akhbar langsung percaya? Tunggu dulu, siapa yang tulis akhbar itu? Dan dia menulis untuk apa? Karena boleh jadi dia ini menulis untuk orang yang memerintahkannya menulis. Maka baca berita, tapi jangan terus percaya. Pastikan dulu siapa yang menulis berita tersebut. Berita itu penting didengar, ya, tetapi lebih penting lagi adalah siapa yang menyampaikan berita itu. Daripada mana kita tahu bahwasanya yang menyampaikan berita adalah penting untuk kita ketahui. Di sini disebut orang fasik, orangnya disebut di sini terlebih dahulu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, bermakna yang penting untuk diperhatikan beritanya atau orangnya? Orangnya terlebih dahulu. Boleh jadi yang disampaikan orang fasik itu benar, boleh jadi. Tetapi yang penting sekali adalah yang menyampaikannya siapa? Orang fasik yang menyampaikannya benar pun yang disampaikan orang fasik itu, kita pun boleh mengabaikannya. Hadis Nabi itu siapa yang menyampaikannya? Yang menyampaikannya adalah manusia. Siapa manusianya? Sahabat yang menyampaikannya, manusianya sahabat, kita terima. Tetapi selepas sahabat, siapa yang menyampaikannya? Orang yang beriman menyampaikannya, kita terima. Tetapi kalau dia orang yang fasik, meskipun dia menyampaikan hadis Nabi, tak diterima. Maka hadis itu menjadi hadis yang dhaif dan mungkin juga ditolak. Meskipun hadis itu dari jalan yang lain adalah hadis yang sama, benar daripada Nabi. Tapi apabila yang menyampaikannya orang yang fasik, hadis itu ditolak. Jadi dalam memastikan hadis Nabi yang kita terima itu, jangan hanya hadisnya itu saja, tetapi orang yang menyampaikan hadis itu periksa. Orangnya itu orang yang macam mana? Apabila orang itu orang yang beriman, kemudian jujur, kuat hafalannya, terima. Tetapi apabila orang fasik, jangan terima, maka hadis akan tertolak. Nah, ayat yang kita sebut tadi adalah ayat berkaitan dengan orang yang fasik, tak boleh terima. Hadis Nabi hanya boleh daripada orang yang bukan fasik, orang yang beriman. Tadi fasik apa tadi fasik? Terkelupas, yang keluar. Orang yang fasik tak boleh didengar. Apabila menyampaikan hadis Nabi yang ia sampaikan itu tidak kita terima. Maka pastikan guru yang kita miliki itu bukan guru orang fasik. Karena kalau guru itu adalah seorang yang fasik, maka dia adalah bukan yang kita dengar cakapnya. Maka pilih-pilih guru, jangan sembarangan guru. Karena guru akan membawa berita, ayat Quran yang disampaikannya, hadis Nabi yang disampaikannya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Periksalah dengan teliti. Kalau membawa berita, periksalah dengan teliti. Kita memeriksanya, kita mendengarkan berita itu dengan kuping, telinga. Periksalah dengan teliti. Bermakna jangan cepat percaya. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah. Kalau kita percaya, kemudian kita akan menyampaikan apa yang kita dengar itu kepada orang lain. Kalau benar yang kita dengar, benar yang kita terima, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, benar pula kita sampaikan kepada orang lain, tak ada masalah, mendatangkan manfaat. Tetapi kalau yang salah yang kita terima, kemudian kita menyampaikan yang salah itu pula kepada orang lain, ini adalah musibah.
Maka dalam ayat ini digunakan kata musibah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada orang lain, kepada kaum yang lain, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Lihat di dalam susunan pembawa hadis Nabi. Pertama, sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi yang menyampaikan hadis, kita terima, tak ada yang menolak sahabat. Tetapi selepas generasi sahabat itu, tabi'in, itu diperiksa terlebih dahulu. Tabi'innya itu siapa orangnya. Itu generasi selepas sahabat. Generasi selepas itu lagi, tabi'in lebih diperiksa lagi. Kalau yang sekarang ini menyampaikan hadis Nabi, itu dia, lebih diperiksa lagi. Maka berarti jangan hanya setakat mendengar dengan telinga saja, tetapi pastikan juga mengetahui siapa yang menyampaikan berita yang kita dengar itu. Siapa orangnya? Orang yang fasik, periksa terlebih dahulu. Ini penting sekali pelajaran yang berguna. Karena boleh jadi musuh kita menggunakan cara untuk memecah belah kita atau mencerai-beraikan kita, yaitu dengan berita bohong. Kalau ada suami istri itu kan berdua. Nah, nanti akan ada namanya orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini menyampaikan berita kepada suami tentang istrinya. Tujuannya mungkin boleh jadi adalah untuk memisahkan suami istri ini. Bagaimana caranya? Menyampaikan berita bohong. Istrimu macam ini. Macam mana? Kita terima begitu saja? Tidak. Hati-hati. Telinga, periksa dahulu kabar yang jahat, yaitu kabar orang yang memisahkan, yang berkeinginan memisahkan antara suami istri itu. Kalau kita periksa dengan baik, maka kabar yang jahat itu tiadalah damping. Damping maknanya tiadalah dekat, akan jauh daripada kita.